Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trina Vitasari, NIM G231190101. Saya dari FTIK, Fakultas Teknik Informatika. Saya di sini ingin mempresentasikan makalah saya yang bertemakan kebudayaan dan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin Ali bin Abi Thalib. Pendahuluan latar belakang. Secara resmi istilah Khulafaur Rasyidin merujuk pada 4 orang khalifah pertama Islam. Namun sebagian ulama menganggap bahwa Khulafaur Rasyidin atau khalifah yang memperoleh petunjuk tidak terbatas pada keempat orang tersebut di atas, tapi dapat mencakup pula para khalifah setelahnya yang kehidupannya benar-benar sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi. Salah seorang yang oleh kesepakatan banyak ulama dapat diberi gelar Khulafaur Rasyidin adalah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Bani Umayyah ke-8. Khulafaur Rasyidin atau Khalifah Ar-Rasyidin adalah 4 orang khalifah pemimpin pertama agama Islam yang dipercaya umat Islam sebagai penerus kepemimpinan Nabi Muhammad setelah ia wafat. 4 orang tersebut adalah para sahabat dekat Muhammad yang tercatat paling dekat dan paling dikenal dalam membela ajaran yang dibawanya di saat masa kerasulan Muhammad. Keempat khalifah tersebut dipilih bukan berdasarkan keturunannya, melainkan berdasarkan konsensus bersama umat Islam. Sistem pemilihan terhadap masing-masing khalifah tersebut berbeda-beda. Hal tersebut terjadi karena para sahabat menganggap tidak ada rujukan yang jelas yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad tentang bagaimana suksesi kepemimpinan Islam akan berlangsung. Namun penganut paham Syiah meyakini bahwa Nabi Muhammad dengan jelas menunjuk Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat, bahwa Muhammad menginginkan keturunannya lah yang akan meneruskan kepemimpinannya atas umat Islam. Mereka merujuk kepada salah satu hadis Ghadir Qum. Adapun tujuan pembuatan makalah ini adalah: pertama, mengetahui biografi Ali bin Abi Thalib; kedua, mengetahui dinamika pemilihan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah; ketiga, mengetahui kondisi Islam dan kaum muslimin pas masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib; dan keempat, mengetahui berbagai peristiwa masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Langsung saja ke pembahasan, yaitu poin pertama, kelahiran Khalifah Ali bin Abi Thalib. Imam Ali radhiyallahu anhu dilahirkan hari Jumat 13 bulan Rajab 12 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW mendapat risalah. Sepanjang ingatan orang, inilah untuk pertama kali seorang wanita melahirkan putranya dalam Ka'bah. Kelahiran bayi ini hanya disaksikan oleh ayah bundanya saja. Kejadian yang luar biasa ini beritanya segera tersiar ke berbagai penjuru. Berbondong-bondonglah mereka, terutama keluarga Bani Hisham, datang ke Ka'bah guna menyaksikan bayi yang baru lahir. Di antara yang datang ialah Nabi Muhammad SAW. Bayi ini saudara misan beliau sendiri. Beliau menggendong bayi tersebut, kemudian bersama ayah ibunya pulang ke rumah Abu Thalib. Pemuka-pemuka Quraisy diundang mengunjungi pesta itu sebagai penghormatan atas kelahiran putranya. Pada kesempatan itulah Abu Thalib mengumumkan pemberian nama Ali kepada putranya yang baru lahir. Ali berarti luhur. Sesungguhnya sebelum berlangsung pesta walimah, di mana Abu Thalib mengumumkan nama Ali bagi putranya yang keempat itu. Fatimah telah memberi nama Haidarah yang berarti singa. Satu nama yang diambil persamaannya dari nama Asad, nama datuknya dari pihak ibu, yang juga berarti singa. Sementara orang mengatakan bahwa yang memberi nama Haidarah ialah orang-orang Quraisy, tetapi sejarah membuktikan bahwa nama Haidarah itu sesungguhnya pemberian ibunya sendiri. Bukti sejarah ini dapat diketahui dari peristiwa perang tanding seorang lawan seorang antara Imam Ali radhiyallahu anhu melawan Marhaban. Dalam perang tanding itu, Marhaban mengagung-agungkan diri dengan bait syairnya, "Aku inilah yang diberi nama Marhaban oleh ibuku." Imam Ali radhiyallahu anhu segera menukas dan melanjutkan bait syair itu dengan kata-katanya, "Aku inilah yang diberi nama Haidarah oleh ibuku." Hanya saja nama yang diberikan ibunya menjadi tenggelam sesudah pengumuman ayahnya dalam peristiwa walimah, yaitu Ali.
Ia lebih terkenal dengan nama Ali bin Abi Thalib. Ketika di bawah asuhan Rasulullah SAW, Imam Ali radhiyallahu an pernah diberi julukan Abu Turab, yang artinya si tanah. Pemberian julukan itu erat kaitannya dengan peristiwa ditemuinya Imam Ali radhiyallahu an di satu hari sedang baring di atas tanah, yang menemuinya Nabi Muhammad SAW sendiri. Beliau menghampirinya dan duduk dekat kepalanya sambil mengusap punggungnya guna membuang debu tanah. Kemudian Nabi Muhammad SAW membangunkannya seraya berkata, "Duduklah engkau, hai Abu Turab." Nama Abu Turab ini paling disukai oleh Imam Ali radhiyallahu an. Ia sangat bangga bila dipanggil nama itu. Poin kedua yaitu dinamika pemilihan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Menurut penuturan Abu Mihnaf, sebagaimana tercantum dalam Syarh Nahjil Balaghah jilid 4 halaman 8, dikatakan bahwa ketika itu kaum muhajirin dan ansor berkumpul di masjid Rasulullah SAW dengan harap-harap cemas. Mereka menunggu berita tentang siapa yang akan menjadi khalifah baru. Masjid yang menurut ukuran masa itu sudah cukup besar, penuh sesak dibanjiri orang. Di antara tokoh-tokoh muslimin yang menonjol tampak hadir Ammar bin Yasir, Abul Haisam bin At-Tayhan, Malik bin Ijlan, dan Abu Ayyub bin Yazid. Mereka berpendapat bahwa hanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an lah tokoh yang paling mustahak dibayat. Di antara mereka yang paling gigih berjuang agar Imam Ali radhiyallahu an dibayat ialah Ammar bin Yasir. Dalam mengutarakan usulnya, pertama-tama Ammar mengemukakan rasa syukur karena kaum muhajirin tidak terlibat dalam pembunuhan Khalifah Utsman radhiyallahu an. Keputusan Imam Ali radhiyallahu an untuk bersedia dibayat sebagai Amirul Mukminin disambut dengan perasaan lega dan gembira oleh sebagian besar kaum muslimin. Kepada mereka, Imam Ali radhiyallahu an meminta supaya pembayatan dilakukan di masjid agar dapat disaksikan oleh umum. Kemudian, Imam Ali radhiyallahu an juga memperingatkan jika sampai ada seorang raja yang menyatakan terus terang tidak menyukai dirinya, maka ia tidak akan bersedia dibayat. Mereka dapat menyetujui permintaan Imam Ali radhiyallahu an. Lalu rame-rame mereka menuju masjid. Setibanya di masjid, ternyata orang pertama yang menyatakan bayatnya ialah Tolhah Ubaidillah. Menyaksikan kesigapan Tolhah itu, seorang bernama Hubaisah bin Zu'aib al-Asadi menanggapi, "Aku khawatir jangan-jangan pembayatan Tolhah ini tidak sempurna." Ia mengucapkan tanggapannya itu karena tangan Tolhah memang lumpuh sebelah. Orang lain membiarkan komentar itu lewat begitu saja. Zubair bin Al-Awwam segera mengikuti jejak Tolhah menyatakan bayat kepada Imam Ali radhiyallahu an. Setelah itu barulah kaum muhajirin dan ansor menyatakan bayatnya masing-masing. Yang tidak ikut menyatakan bayat ialah Muhammad bin Maslamah, Hasan bin Sabit, Abdullah bin Salam, Abdullah bin Umar, Usamah bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Ka'ab bin Malik. Tata cara pembayatan dilakukan menurut prosedur sebagaimana yang lazim berlaku atas diri khalifah-khalifah sebelumnya, sesuai dengan tradisi pada masa itu. Setelah dibayat, Amirul Mukminin Imam Ali radhiyallahu an menyampaikan amanat yang pertama, antara lain mengatakan, "Sebenarnya aku ini adalah seorang yang sama saja seperti kalian. Tidak ada perbedaan dengan kalian dalam masalah hak dan kewajiban. Hendaknya kalian menyadari bahwa ujian telah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Berbagai cobaan dan fitnah telah datang mendekati kita sebagai datangnya malam yang gelap gulita. Tidak ada seorang pun yang sanggup mengelak dan menahan datangnya cobaan dan fitnah itu, kecuali mereka yang sabar dan berpandangan jauh. Semoga Allah memberikan bantuan dan perlindungan. Hati-hatilah kalian sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, dan berhentilah pada apa yang menjadi larangannya. Dalam hal itu janganlah kalian bertindak tergesa-gesa sebelum kalian menerima penjelasan yang akan kuberikan. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsinya Maha mengetahui bahwa sebenarnya aku ini tidak merasa senang dengan kedudukan yang kalian berikan kepadaku, sebab aku pernah mendengar sendiri Rasulullah SAW berkata, setiap wali, penguasa atau pemimpin sesudahku yang diserai pimpinan atas kaum muslimin pada hari kiamat kelak akan diberikan pada ujung jembatan dan para malaikat akan membawa lembaran riwayat hidupnya. Jika wali itu seorang yang adil, Allah akan menyelamatkannya karena keadilannya. Jika wali itu seorang yang zalim, jembatan itu akan goncang, lemah, dan kemudian lenyaplah kekuatannya. Akhirnya orang itu akan jatuh ke dalam api neraka.
Poin yang ketiga yaitu kondisi Islam dan kaum muslimin pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu mengganti pejabat yang kurang cakap, yang kedua membenahi keuangan negara Baitul Mal, yang ketiga memajukan bidang ilmu bahasa, yang keempat bidang pembangunan. Lalu lanjut ke poin keempat yaitu berbagai peristiwa pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama politik Ali bin Abi Thalib, yang kedua perpecahan umat Islam, yang ketiga perang Unta, yang keempat Bani Hisham dan Bani Umayyah, yang kelima perbedaan antara Laskar Ali dan Laskar Muawiyah, yang keenam perang Siffin, yang ketujuh tentara Ali tertipu, yang kedelapan korban perang Siffin, yang kesembilan hasil tahkim, yang ke-10 Amru bin Al-As kembali menjadi wali Mesir. Karena kepincangan hasil perdamaian di Daumatul Jandal itu, maka timbullah perang saudara kembali. Dalam pada itu Muawiyah berusaha sekuat tenaga untuk menundukkan wali-wali yang diangkat oleh Ali. Amru bin Al-As dikirimnya ke Mesir memerangi Muhammad bin Abu Bakar wali negeri dari pihak Ali. Muhammad mati terbunuh dalam peperangan itu dan Amru bin Al-As diangkat oleh Muawiyah menjadi wali di negeri Mesir, menjabat jabatannya yang lama. Sebagaimana firman Allah yang terdapat pada Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 9, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya, dan apabila ada golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil, sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Terdapat pada Quran surah Al-Hujurat ayat 9. Dan hadis terlampir yaitu dari hadis Sahih Bukhari riwayat dari Sahal bin Sa'ad. Dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ketika perang Khaibar, yaitu sungguh aku akan menyerahkan panji pasukan ini kepada seseorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala akan membuka kedua tangannya untuk dia. Maka tertunjuklah Ali bin Abi Thalib dalam kesempatan tersebut. Bab penutup, kesimpulan dari pembahasan tema hari ini, makalah ini, yaitu yang paling terkenal pada masa Ali ini adalah terjadinya tahkim antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dari pihak Ali bin Abi Thalib diutus seorang ulama yang terkenal sangat jujur dan tidak cerdik dalam politik, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Sebaliknya dari pihak Muawiyah bin Abi Sufyan diutus seorang yang sangat terkenal sangat cerdik dalam berpolitik, yaitu Amr bin As. Dalam tahkim tersebut, pihak Ali bin Abi Thalib dirugikan oleh pihak Muawiyah bin Abi Sufyan karena kecerdikan Amr bin As yang dapat mengalahkan Abu Musa al-Asy'ari. Pendukung Ali bin Abi Thalib kemudian terpecah menjadi dua, yaitu kelompok pertama adalah mereka yang secara terpaksa menghadapi hasil tahkim dan mereka tetap setia kepada Ali bin Abi Thalib. Sedangkan kelompok yang kedua adalah kelompok yang menolak hasil tahkim dan kecewa terhadap kepemimpinan Ali bin Abi Thalib yang kemudian melakukan gerakan perlawanan terhadap semua pihak yang terlibat dalam tahkim, termasuk Ali bin Abi Thalib. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.